Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri parade perayaan Hari Republik India ke-76 di Kartavia Path, New Delhi, India. Prabowo menjadi tamu utama dan diantar menggunakan kereta kuda bersama Presiden India Drupadi Murmu. Presiden Prabowo Subianto juga menyapa Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pejabat tinggi India yang hadir. 352 personel TNI yaitu Marching Band, Akademi Militer Indonesia, Genderang Suling Cangka Lokananta atau GSCL, dan kontingen formasi lengkap barisan TNI melewati parade. Presiden Prabowo Subianto pun berdiri dan memberikan salam hormat dengan raut wajah bangga. Ini adalah pertama kalinya kontingen Indonesia menjadi bagian dari parade Hari Nasional di luar negeri, yaitu Hari Republik India ke-76 di Kartavia Path, New Delhi, India. Atraksi militer India juga ikut berparade, menampilkan alutsista India, pertunjukan flypast yang menampilkan 13 formasi pesawat udara, menarik perhatian penonton, pemimpin negara, serta undangan yang hadir di perayaan Hari Republik India ke-76. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, India. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta jajarannya memangkas birokrasi demi mempercepat implementasi kerjasama Indonesia dan India. Of course, in the economic field, this is very important, and I have given direction to my team to accelerate, to expedite, to cut bureaucracy, too much over-regulation, and to put at the foremost the common bilateral interest of India and of Indonesia. I have given direction, and I will continue to give direction, that we need to accelerate and increase the economic partnership with India. Presiden Prabowo menambahkan, dalam pertemuan tersebut akan diutamakan demi kepentingan kementerian strategis jangka panjang antara Indonesia serta India. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seberapa penting hubungan Indonesia dan India akan kami bahas bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Teguh Reza Syah. Selamat petang, Pak Reza. Selamat petang, salam dari Bandung. Baik, Pak Reza, ini masih masuk di periode awal kepemimpinannya. Mengapa Presiden Prabowo ini memilih India, lawatan ke India, Pak Reza? Wajar sekali. Karena kebijakan luar negeri kita itu geopolitiknya sangat memerhatikan konsentrik. Jadi konsentrik kita adalah pertama di Asia Tenggara, kedua di Asia Selatan, dan juga kita sama-sama berada di kawasan Asia Pasifik. Dan tepat sekali kita perhatikan sejarah India itu dengan sejarah Indonesia itu berkelindan. Kita bisa sama-sama bicara berjam-jam tentang Ramayana, Batara Yuda. Kita juga melihat banyak nama-nama India dalam tempat-tempat di Indonesia. Purnawarman, Aditya Warman, Wijayapura, Tarumanegara, Kalingga, hingga Mataram kuno. Jadi pengaruh India itu sangat besar di Indonesia, dan tentunya kita juga melihat bahwa kita ini berbatasan laut dengan India. Kalau kita berkunjung ke Sabang di Aceh, di provinsi Aceh, dan kita sekitar 2 jam dengan speedboat yang cepat, kita akan bisa berada di wilayah Nicobar Andaman, itu wilayah angkatan laut India. Dan secara sejarah, pelaut-pelaut Aceh itu terbiasa berlayar ke India dan seringkali tanpa sadar tahu-tahu mereka nyasar dan ditangkap oleh Angkatan Laut India. Kemudian juga kita melihat betapa tingginya perdagangan Indonesia dan India, terutama sekali di sektor-sektor ekspor andalan kita seperti plastik, kokoa, dan fertilizer, dan juga impor kita dari India juga sangat besar di bidang petroleum produk dan chemical, dan ke depan terbuka kerjasama lebih lanjut di sektor seperti kerjasama maritim, kemudian kerjasama kesehatan, kerjasama traditional medicine,
kerjasama oke. digital cooperation, jadi sangat terbuka peluang kerjasama lebih Baik, lanjut dengan India. selain kalau bicara soal kerjasama banyak sekali hal-hal yang dicapai ketika pertemuan kemarin. Tapi yang menarik bagaimana India menempatkan sosok Presiden Prabowo ini sebagai chief guest, naik kereta bersama dengan Presiden. Lagu Indonesia Raya berkumandang di sana. Ini menunjukkan penghargaan yang luar biasa ya dari sebuah negara tetangga kepada tetangganya dan sahabat karibnya ya. Dan kita melihat pertama kesempatan beliau juga pada saat beliau duduk di sisi tengah antara Presiden India dan Perdana Menteri India. Ini menunjukkan benar-benar kesan bahwa benar-benar ini guest of honor itu istilahnya kalau kita bahasa Minang itu ditinggikan saranting dibandingkan kepala-kepala negara lain yang datang ke India pada kesempatan itu. Dan ini merupakan momentum yang harus kita gunakan ke depan bahwa India sudah tidak bermain-main dengan Indonesia. India memandang Indonesia sangat penting dan untuk itu mari kita tingkatkan level kerjasama dengan India sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah kita tanda tangani bersama pada tahun 2018 silam, yakni Comprehensive Strategic Partnership. Oke. Apakah ini kehangatan, penghormatan juga yang diberikan India kepada Presiden Prabowo ini juga merupakan respons dari Indonesia masuk ke BRICS sebagai apa istilahnya welcoming dari India? Saya perhatikan memang mereka menyambut baik ya keterlibatan kita dalam BRICS karena rasanya BRICS itu saya perhatikan semakin bergigi sejak Indonesia masuk karena potensi total manusianya bertambah. Kalau kita saat ini mendekati 300 juta, tapi India itu sudah 1,438 miliar. Jadi India itu penduduknya sekitar 5 kali lipat dari Indonesia dan juga kalau dikombinasikan pasaran bersama ditambah dengan pasaran negara-negara anggota BRICS lain plus posisi populasi BRICS yang lebih dari 40% dunia, ini merupakan suatu kejutan di mana Indonesia berada bersama India dan tentunya ini mengkhawatirkan berbagai pihak. Tapi bagaimanapun juga kita senantiasa mengatakan BRICS adalah potret daripada kebijakan luar negeri Indonesia bebas aktif dan BRICS tidak akan bergerak menjadi kekuatan yang melawan blok-blok ekonomi yang lain. Pak Reza, tadi kita tampilkan di cuplikan berita sebelumnya ada potongan pidato dari Presiden Prabowo yang ingin memangkas birokrasi, regulasi agar yang menghambat investasi dengan kerjasama dengan India. Dengan pidato-pidato itu, apa yang Anda lihat? Misi apa yang dibawa Presiden Prabowo Subianto ke India? Beliau sudah berbicara pada tataran yang lebih tinggi ya. Jadi levelnya kita ini bukan nasional, bukan hanya berbicara soal Indonesia siap, tapi Indonesia siap bergerak pada tataran yang lebih tinggi. Tadi beliau menggunakan kata kunci yang sangat tegas, yakni direction and continuous direction. Berarti beliau sudah memerintahkan dan beliau akan mengendalikan. Kemudian cut birokrasi, dan tentunya dunia melihat bahwa birokrasi kita itu seringkali over birokrasi dan juga over regulation. Dan beliau mengatakan bahwa kerjasama bilateral ini benar-benar akan dilakukan oleh aparatur negara yang sadar akan pentingnya hubungan bilateral dan mengedepankan hubungan bilateral itu sebagai inti daripada hubungan kita dengan India. Jadi saya sangat berharap ya bahwa elit-elit kita sudah mengerti bahwa India itu siapa, potensi India itu seperti apa, dan juga adanya job description dan job specification dari birokrasi Indonesia sehingga tidak tumpang tindih dalam berurusan dengan India ini. Oke, terakhir pandangan Anda soal kehadiran kontingen TNI dalam parade HUT ke-76 India kemarin, spesial, istimewa, atau bagaimana? Saya perhatikan India itu menjunjung tinggi Indonesia dan saya melihat menempatkan diri pada posisi India bahwa Indonesia ini adalah negara yang dapat diandalkan secara prinsip-prinsip Gandhi, misalnya ahimsa, di mana Indonesia itu tidak akan menyakiti India dan Indonesia dan India akan memelihara hubungan emosional dan akan berlaku sopan satu sama lain. India juga percaya bahwa Indonesia mampu menerapkan prinsip-prinsip satyagraha, yakni berpegang teguh pada kebenaran akan apapun yang terjadi. Dan juga India juga percaya bahwa nanti dalam kerjasama ke depan, Indonesia dan India akan menerapkan prinsip-prinsip Swadesi, yakni menggunakan apa yang dihasilkan dari dalam negeri mereka sendiri. Terima kasih untuk pandangan Anda, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Teguh Reza Shah dalam program Kompas Petang hari ini. Terima kasih, Pak Reza. Terima kasih. Salam.